Marilah ibadah Minggu 17 Januari 2021 kita mulai dengan saat teduh. Saat teduh cukup. Marilah kita awali dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 2 bait yang pertama dan keempat, suci suci suci. Suci 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 Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudaraku, mari kita mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, dengan kita bersama-sama mendengar dan menghayati hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40, marilah kita merefleksikan diri kita masing-masing. Kita mengaca pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah betul-betul mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama? Mari kita refleksikan diri kita dan kita introspeksi diri kita di dalam doa pribadi kita masing-masing. Dipersilakan untuk berdoa.
Saudaraku, saat ini kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yesaya 50. Yesaya 50 ayat yang keempat, yang demikian. Yesaya 50 ayat yang keempat yang demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Berbahagialah kita yang oleh karena kasih karunia Tuhan kita diberi lidah sebagai seorang murid. Artinya di dalam setiap perkataan Tuhan menuntun kita, membimbing kita supaya setiap perkataan kita tidak merobohkan, tapi membangun dan menguatkan. Dan kita diberi telinga supaya kita dapat mendengar tuntunan Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita yang telah diberi anugerah oleh Tuhan, kita juga menyadari bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 5. Meski tak layak diriku. Mari saudaraku, bersama-sama kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan seluruh ungkapan syukur kami, oleh karena segala sesuatu Engkau berikan kepada kami, dan segala peristiwa terjadi di dalam kehidupan kami, dan semuanya terjadi oleh karena izin Tuhan, supaya kami semakin kuat, supaya kami semakin dekat, dan supaya kami semakin beriman kepadamu. Di tengah syukur ini kami juga menyadari keberadaan kami yang masih seringkali hidup dalam dosa. Kami masih mengedepankan hawa nafsu kami. Kami masih mencari keinginan daging. Kiranya Tuhan ampuni kami, Tuhan layakkan kami, dan Tuhan beri kekuatan kepada kami supaya di hari-hari kami yang akan datang kami jauh lebih dekat kepadamu. Kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami yakin Engkau memberi kekuatan dan kemampuan, dan kami yakin Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami.
baik pribadi lepas pribadi ataupun kehidupan kami bersama. Engkau Allah yang berkenan hadir dalam pribadi lepas pribadi. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Engkau pun yang akan mendengarkan dan senantiasa memberikan yang terbaik atas doa-doa dan pergumulan kami. Engkau Allah yang akan memampukan kami secara pribadi lepas pribadi untuk bertanggung jawab, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam masyarakat, ataupun di dalam pekerjaan kami masing-masing. Engkau memberikan kemampuan bagi kami sehingga kami dapat bertanggung jawab dengan baik. Engkau Allah yang berkenan hadir dalam kehidupan bersama, baik itu di dalam jemaat, di dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat. Di dalam kehidupan kami berkeluarga, Tuhan hadir, Tuhan juga yang akan menuntun keluarga kami, supaya keluarga kami masing-masing dapat mencerminkan diri kami sebagai umat-Mu. Di dalam keluarga kami masing-masing kami bertumbuh di dalam iman, dan di dalam keluarga kami masing-masing kami saling menguatkan satu dengan yang lain, seperti selayaknya keluarga di dalam Kristus. Di dalam kehidupan berjemaat, Tuhan mampukan kami untuk bergandeng tangan satu persatu, untuk seia, sekata, sejiwa, untuk bersama-sama saling mendukung dan menopang di dalam pelayanan-pelayanan yang harus kami lakukan. Tuhan mampukan kami untuk bekerja sama dengan baik satu dengan yang lain, untuk berupaya bersama demi kemajuan iman bersama. Secara bersama-sama di dalam tanggung jawab dan pergumulan kami di dalam masyarakat luas, Engkau berkati kami di mana kami saat ini masih ada di dalam pandemi virus corona. Tuhan, vaksin sudah tersedia dan sekarang sedang didistribusikan. Biarlah apa yang kami lakukan Engkau berkati, dan vaksin ini dapat bekerja dengan baik semestinya seturut kehendak Tuhan. Dan biarlah semua upaya yang kami lakukan untuk terbebas dari virus corona ini Tuhan berkati, sehingga kami dapat kembali ke kehidupan kami dengan bersukacita. Terkhusus kami dapat memuliakan nama-Mu secara bersama-sama tanpa terkecuali di rumah-Mu, dan kami dapat beraktivitas bekerja dengan normal kembali. Engkau Allah yang akan senantiasa hadir dan menolong kami. Engkau yang akan membimbing kami, dan saat ini kami akan menerima bimbingan-Mu di dalam firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk mendengar dengan baik dan juga menjadi pelaku-pelaku firman dengan baik. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ke 51. Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51 yang demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya,
"Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita pergumulkan secara bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentunya kita pernah menerima ajakan, baik itu ajakan dari orang tua, dari saudara, dari teman. Dan ajakan itu bermacam-macam. Dan tentunya kita juga merespon ajakan itu dengan sikap yang berbeda-beda. Misalnya, ketika kita diajak oleh saudara teman untuk berwisata di tempat tertentu, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima karena memang situasi dan kondisi yang ada memungkinkan, baik itu kondisi dari orang itu karena dia sehat, karena dia juga punya uang untuk berwisata, dia juga waktu ada, tenaga, dia dalam kondisi sehat. Tapi ada kalanya orang yang menolak ajakan berwisata, meskipun itu sesuatu yang indah dan bisa mengembirakan. Bisa saja orang itu menolak karena memang kondisinya saat itu kurang baik, baik itu kondisi fisik ataupun keuangan, situasi tidak mendukung. Bahkan di dalam kondisi saat ini, banyak orang sudah berwisata ke tempat-tempat wisata. Tapi ada orang ketika diajak, karena masih dalam pandemi virus corona ini, mereka memutuskan untuk tetap tinggal di rumah atau beraktivitas secara wajar, namun tidak berwisata mengingat kondisi yang ada. Taat pada protokol kesehatan dan himbauan pemerintah. Jadi macam-macam respon kita ketika kita diajak. Dan ketika kita diajak, di dalam menerima ataupun menolaknya, tentunya kita akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Ketika diajak mau menerima atau tidak, kita pertimbangkan. Saya mau menerima atau menolak ajakan itu. Kalau menolak, bagaimana saya menolaknya supaya ketika saya menolak ajakan itu tidak menimbulkan sakit hati orang yang mengajak saya. Nah, saudaraku, dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 ini berisikan tentang ajakan Tuhan Yesus kepada Filipus dan Natanael. Nah, ketika itu Yesus bertemu dengan Filipus di Galilea. Ketika Yesus bertemu dengan Filipus, Yesus berkata kepada Filipus, "Mari, ikutlah aku." Ketika Filipus dia menerima ajakan itu, mendengar Yesus mengajak dia, "Mari ikutlah aku," respon apa yang dilakukan Filipus? Filipus menerima ajakan untuk mengikut Yesus. Mengapa demikian? Kita lihat dalam ayat yang ke-45, di mana itu adalah pernyataan Filipus kepada Natanael. Karena Filipus yakin bahwa yang mengajak dia itu adalah Yesus, di mana Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang tertulis di dalam kitab Musa, kitab Taurat, dan janji-janji itu yang diulang-ulang oleh para nabi. Dia mau
menerima ajakan Yesus karena dia tahu, dia yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, setelah itu Filipus datang kepada Natanael dan mengatakan, "Hei Natanael, aku telah bertemu dengan dia yang ada di dalam kitab Musa, yang ada di dalam kitab para nabi. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia berasal dari Nazaret." Mendengar pernyataan Filipus ini, Natanael meragukan. Dia mengatakan, "Masa sih sesuatu yang baik, artinya Mesias itu berasal atau Mesias itu timbul dari Nazaret, muncul dari orang-orang Nazaret?" Pernyataan atau jawaban keraguan oleh Natanael ini juga tanpa alasan. Ada alasannya. Mengapa Natanael ragu? Karena pada waktu itu Nazaret itu adalah bukan kota terpandang. Masyarakatnya kurang berbudaya, tidak punya etika, katakanlah. Pribadinya kasar dan lain sebagainya, tingkat ekonomi juga rendah. Sehingga Natanael mempertanyakan, apa yang benar? Mesias itu yang dijanjikan itu berasal atau muncul dari kota yang tidak ternama, yang diragukan penduduknya oleh orang-orang banyak. Kemudian, ya sudahlah, Filipus mengajak, "Kamu lihat dulu, bertemulah dulu dengan Yesus." Nah, ketika si Natanael bertemu dengan Yesus, dia kaget dan keheranan, karena waktu itu Tuhan Yesus menyapa Natanael dengan kata, "Lihatlah, seorang Israel yang sejati, tak ada kepalsuan dalam dirinya." Heran si Natanael, dia belum pernah ketemu, kok Yesus tahu tentang siapa dirinya. Sehingga dia bertanya, "Apakah ada yang memberitahukan sehingga kau tahu siapa aku?" Yesus mempertegas, "Sebelum engkau dipanggil oleh Filipus, diajak oleh Filipus, engkau berada di bawah pohon ara, berdiri di sana, berdiri di bawah pohon ara." Dia semakin heran, semakin kaget. Kok Yesus bisa tahu? Dan keheranan inilah yang menjadikan dia juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Natanael pun mengikut Yesus seperti Filipus. Baik Filipus ataupun Natanael ataupun orang-orang yang lain yang sebelum Filipus dan Natanael yang dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya, mereka diajak untuk menjadi murid Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, mereka ketika diajak untuk mengikut menjadi murid, mereka diajak artinya mereka diberi kesempatan untuk belajar secara langsung dari Mesias tentang firman Tuhan dan belajar secara langsung bagaimana harus menjalani hidup pemberian Tuhan ini. Kemudian yang kedua, mereka diajak oleh Tuhan Yesus tidak hanya menjadi murid, hanya diberi kesempatan untuk menerima pengajaran secara langsung, mendapat tuntunan secara langsung, tetapi mereka juga diajak untuk menjadi saksi. Artinya bersaksi tentang Yesus Kristus. Setelah mereka diajar, mereka dibimbing, mereka diutus untuk menjadi saksi tentang siapakah Yesus Kristus, tentang siapakah Mesias, supaya semakin banyak orang menjadi percaya. Ketika Tuhan Yesus mengajak mereka tidak hanya supaya menjadi murid, tidak hanya supaya menjadi saksi, tetapi para murid dipanggil juga untuk meneruskan karya Yesus dalam dunia ini. Apa yang
telah Yesus lakukan di dalam dunia selama dia ada di dalam dunia, bagaimana menumbuhkan yang patah semangat, bagaimana memberikan kelegaan pada yang menderita, bagaimana dia memulihkan, bagaimana dia mendukung, membangun yang rusak dibangun, bukan yang sudah terbangun dirusak. Nah, karya-karya inilah yang harus diteruskan oleh para murid, oleh Filipus, Natanael, dan murid-murid yang lain. Memberi kelegaan kepada yang butuh kelegaan, memberikan pertolongan kepada yang butuh pertolongan, melakukan karya-karya yang baik untuk bersama. Nah, saudaraku, selama kita mengikut Tuhan Yesus, artinya kita sebagai orang percaya itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Selama kita menjadi murid Tuhan Yesus, apakah kita sudah betul-betul paham akan firman-Nya? Apakah kita sudah betul-betul hidup di dalam tuntunannya? Apakah kita sudah menjadi saksi? Dan apakah kita juga sudah berkarya untuk kebaikan bersama, untuk sesama kita, untuk memulihkan dan membangun? Kita tidak perlu melihat orang lain, melihat kanan kiri kita, sesama kita. Kita perlu melihat diri kita. Dan pertanyaan itu kita jawab secara pribadi. Nah, kalau kita memang belum paham firman Tuhan, ya mari berusaha untuk haus firman Tuhan, memperlengkapi diri, mempergumulkan, merenungkan setiap hari firman Tuhan. Sebagai contoh keluarga saya, di mana setiap sore saya, anak dan istri itu berkumpul bersama. Kami memuji Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, dan kami berdoa secara bersama-sama. Dan ternyata hasilnya kami lebih dapat menghayati firman Tuhan, dan tentunya hidup kami semakin tambah damai. Hatinya adem itu berarti ayem, hatinya penuh dengan ketentraman, tidak takut terhadap sesuatu, tidak khawatir lagi, sehingga hati kami, keluarga kami semakin damai, sejahtera. Itulah firman Tuhan. Ketika kita menghayati, tentunya kita akan mendapatkan sesuatu. Dan mari kita juga hidup berjalan di dalam firman Tuhan. Ketika kita hidup berjalan di dalam firman Tuhan, hidup kita akan semakin diberkati. Dan ketika kita menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang siapa Yesus Kristus, ya bisa saja secara langsung, tetapi bisa tidak langsung. Tidak langsungnya adalah bagaimana kita menunjukkan di dalam kehidupan ini atas sesama kita bahwa kita itu adalah orang yang telah diselamatkan, disucikan dengan hidup suci. Kita pun juga harus bagaimana apa yang telah Yesus lakukan itu kita lakukan. 2 kali dikasih juring melakukan aksi sosial, bukan karena kita mampu, bukan karena kita ada berkelebihan, namun kita ingin meneruskan apa yang Yesus lakukan. Bagaimana kita menolong orang lain, memberikan harapan yang putus, memberikan semangat bagi yang patah semangat, memulihkan keadaan. Dan satu kali ada donatur yang dari Jogja, saya akan menyebut nama tapi bukan bermaksud untuk promosi. Itu pimpinan dari Ki Homat Jogja, Bapak Enggi. Melalui Bapak Enggi selaku pimpinan Ki Homat Jogja, kita juga dapat menyelenggarakan aksi sosial. Artinya mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk melakukan karya yang baik, bertutur kata yang baik, yang membangun, tutur kata yang betul-betul menyemangati, tindakan yang menyemangati, supaya nyata sekali bahwa kita adalah orang-orang yang mau berkarya
kata dan berkarya nyata dalam kebenaran. Mari berkarya nyata, berkata-kata dalam kebenaran. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki, supaya dunia ini penuh dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Dua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Tiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Empat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing dengan bertanya pada diri kita sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan diperuntukkan bagi orang-orang yang mau bertobat dan yang mau menyerahkan hidupnya di dalam tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin.
Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di hadapan kita ini adalah roti dan juga anggur, di mana roti sebagai lambang tubuh Kristus dan anggur sebagai darah Kristus yang mengingatkan kita akan karya penyelamatan yang diberikan atas kita, yaitu dengan mengorbankan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk menebus dan menghapus segala dosa-dosa kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan. Saudaraku, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang digoyahkan dan menjadi tebusan yang sempurna bagi kita. Terimalah dengan ungkapan syukur atas penebusan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Terimalah dan makanlah sambil mengingat akan tubuh Kristus yang suci, yang kudus, yang dikorbankan untuk kita. Mari saudara, kita makan bersama-sama. Saudaraku, anggur yang tercurah ini adalah lambang dari darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita hayati penebusan Tuhan. Kita telah disucikan dan hiduplah seturut kehendaknya. Dipersilakan untuk diminum.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan. Dan marilah kita di dalam hati kita masing-masing mengucap demikian: pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman, setelah kita bersama-sama diperbolehkan untuk mengikuti sakramen perjamuan, mari saat ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh segala sesuatu, dan kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar persembahan kita terambil dari Lukas 21 ayat 4. Lukas 21 ayat 4 yang demikian: sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mari melalui dasar persembahan ini kita diingatkan, kita mengaturkan persembahan bukan berdasarkan materi, tetapi kesungguhan kita, yaitu hidup kita sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mengaturkan persembahan diiringi kidung jemaat 291 bait 1 dan 2. Mari bersyukur semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai murid harus berkata dan berkarya dengan baik. Kata kami
Perkataan kami, perbuatan kami adalah perbuatan yang menumbuhkan dan bangun. Dan kami mengucap syukur atas kesempatan kali ini kami boleh menerima sakramen perjamuan yang mengingatkan kami akan tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan untuk menyelamatkan kami. Dan kami juga bersyukur atas segala sesuatunya, atas semua pemberian, atas segala rahmat-Mu. Dan saat ini kami mengucapkan syukur kepadamu melalui persembahan kami ini. Terimalah, sucikanlah, dan mampukan kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah keluarga kami, ibadah minggu ini, dan ibadah di rumah kami masing-masing dengan bersama-sama kami menyerahkan diri kami dan mohon tuntunan Tuhan, keselamatan Tuhan di sepanjang aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.